はい、皆さんこんにちは。これから日本語の授業を勉強します。私はYuli des. 今日は時間割を勉強しましょう. Hari ini kita akan mempelajari tentang jadwal pelajaran, di mana ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya tentang angka dan nama-nama hari. Jadi saya di sini punya kosakata tentang mata pelajaran yaitu Jugyo. Ada bahasa Indonesia, Indonesiago, bahasa Jepang, Nihongo, bahasa Inggris, Eigo, bahasa Jerman, Deutschgo, bahasa Arab, Arabiago, dan seterusnya. Nah, mata pelajaran yang saya tampilkan di sini adalah mata pelajaran yang biasanya diajarkan di sekolah negeri Indonesia. Kebetulan ini adalah mata pelajaran yang sama seperti di tempat saya mengajar. Nah, untuk IT, TIK ini saya masih sebenarnya belum menemukan yang pastinya. Biasanya sih sekolah itu akan menyebutkannya seperti IT begitu saja ya. Tapi saya menemukan ada translatean yang saya dapat itu untuk TIK disebut sebagai IT to Communication. Jadi to-nya ini adalah dan, seperti itu. Atau mau disingkat menjadi IT saja, itu juga boleh. Gitu ya. Nah, lanjut, saya di sini punya jikangwarinya yang udah, ini contoh ya. Jadi yang jikangwari yang ada hari Senin dan hari Selasa. Nah, di sini juga ada kyoshi. Kyoshi itu pengajar atau guru juga bisa disebut seperti itu. Nah, di sini ada jikang. Jikang ini adalah jam mata pelajaran ke berapa. Nah, untuk di sekolah saya mengajar itu ada 10 jam mata pelajaran. Di sini saya hanya memberi contoh saja. Jadi misalnya saya punya kalimat Ketsuyoubi ni nani wo benkyou shimasu ka? Kamu belajar apa pada hari Senin? Ketsuyoubi ni pada hari Senin nani wo apa? Benkyou shimasu ka? Belajar begitu ya. Terus dijawab Ketsuyoubi ni kagaku wo benkyou shimasu. Saya belajar kimia pada hari Senin. Nah, di sini ada kata kerja yaitu benkyou shimasu. Nah, benkyou shimasu ini artinya adalah belajar. Begitu. Kemudian contoh lain. Misalnya, kagaku wa nanjikang desu ka? Kagaku wa pelajaran kimia pada jam berapa? Terus dijawab 1 jikang kara 2 jikang made desu. Dari jam pertama sampai jam kedua. Nah, ada kara dan made di sini. Jadi kara itu artinya dari, made itu artinya sampai. Jadi misalnya dari kepala sampai kaki, atama kara ashi made. Dari Sabang sampai Merauke, Sabang kara Merauke made. Dari A sampai Z, A kara Z made. Nah, begitu ya. Jadi penggunaan kara dan made ini gampang banget. Kemudian contoh lainnya misalnya Kagaku no kyoshi wa dare desu ka? Siapakah guru pelajaran kimia? Kagaku no kyoshi wa Dian sensei desu. Nah, ini bisa dijawab lengkap seperti ini dengan Kagaku no kyoshi wa Dian sensei desu atau mau langsung dijawab dengan Dian sensei desu. Begitu saja, tidak apa-apa. Coba saya punya contoh lain sama jikangwarinya. Indonesia go no jugyo wa nanyobi desu ka? Hari apa pelajaran Indonesia Go, bahasa Indonesia? Terus dijawab, Indonesia Go no jugyo wa kayobi desu. Pelajaran bahasa Indonesia ada di hari Selasa. Coba contoh lain, misalnya, Indonesia Go no jugyo wa nanjikang desu ka? Pelajaran bahasa Indonesia pada jam berapa? Dijawab, 4 jikang kara 5 jikang made desu. Dari jam 4 sampai jam ke-5. Nah, di sini ada jikang, ya kan? Jikang ini artinya jam ke. Jadi apa ya? Rentan waktu jam pertama, jam kedua. Nah, kalau yonji nggak ada yoji ya. Ya ada si yonji. Yoji itu adalah jam 4. Goji itu jam 5. Tapi kalau yonjikang
itu jam keempat. Kalau gojikang itu jam kelima. Jadi jangan sampai salah antara jikang dan ji. Ya, nanti untuk materi jam akan saya bahas nanti. Oke, saya di sini punya icon yang merepresentasikan kesan. Jadi untuk ini adalah kesan-kesan yang nantinya akan kita pakai untuk menjelaskan bagaimana pelajaran itu. Ada omoshiroi, ada tsumaranai, ada kantan, ada muzukashi. Nah, omoshiroi itu menyenangkan, tsumaranai artinya membosankan, kantan mudah, muzukashi susah. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Kalimat pertama di sini ada Nihongo no jugyo wa omoshiroi desu. Nihongo no jugyo wa omoshiroi desu. Ini pola kalimat ini mata pelajaran wa kesan des itu adalah pola kalimat yang e wa bi des. Ya, jadi pola kalimat e wa bi des kita pakai di untuk kesan-kesan ini. Nah, contoh kesan yang kedua, sugaku no jugyo wa muzukashi desu. Pelajaran matematika itu susah. Nah, di sini saya punya ada pertanyaan di sini ya. Nani wa do desu ka? Nah, nani-naninya ini, titik-titiknya ini diisi dengan nama mata pelajarannya. Misalnya, yang pertama ya, Nihongo no jugyo wa do desu ka? Atau Nihongo wa do desu ka? Terus dijawab, Nihongo no jugyo wa omoshiroi desu. Nah, do desu ka itu seperti yang sudah saya jelaskan, do desu ka adalah bagaimana, untuk menanyakan suatu kesan atau ya bagaimana, artinya bagaimana, seperti itu. Nah, untuk contoh lain misalnya yang ketiga ini, katakana wa chotto muzukashi desu. Huruf katakana sedikit susah. Nah, chotto itu artinya sedikit. Chotto muzukashi desu, sedikit susah. Atau contoh yang keempat, kanji wa totemo omoshiroi desu. Kanji wa totemo omoshiroi desu. Huruf kanji sangat menyenangkan atau menarik. Nah, totemo itu artinya sangat. Jadi misalnya sangat menyenangkan, totemo omoshiroi, sangat susah, totemo muzukashi, sedikit menyenangkan misalnya, itu berarti choto omoshiroi, sedikit susah, choto muzukashi, atau sedikit mudah, choto kantan, sangat mudah, totemo kantan, seperti itu ya. Jadi choto dan totemo dipakai atau ditaruh di sebelum kesan-kesannya ini, kata sifatnya ini. Lanjut, saya punya pola kalimat lain. Di sini saya memakai dua statement. Jadi bagaimana kesannya yang pertama, terus selanjutnya ada kesan lagi yang kedua. Di sini saya memakai kata sambung soshite. Soshite itu artinya bisa jadi dan juga atau juga kemudian. Nah, itu soshite. Nah, di sini berarti kesan yang dipakai adalah sama-sama. Kesan yang dipakai adalah sama kesannya. Jadi misalnya kesan yang pertama itu positif, yang kesan kedua berarti positif juga. Kalau kesan pertama itu negatif, berarti kesan yang kedua juga negatif. Nah, di sini saya punya contoh yang pertama. Ada pertanyaan, Nihongo no jugyo wa dou desu ka? Bagaimana pelajaran bahasa Jepang? Terus dijawab, omoshiroi desu, soshite kantan desu. Menyenangkan dan juga mudah. Di sini kita pakai dua kalimat ya. Jadi kalimat yang pertama ini omoshiroi desu, titik. Kalimat yang kedua soshite kantan desu. Jadi soshite ini harus dipakai di awal kalimat kedua. Ya. Soshite dipakai di awal kalimat yang kedua. Dia menguatkan statement yang pertama, menguatkan kalimat yang pertama, gitu ya. Jadi contoh yang kedua lagi, misalnya, Gagaku no jugyo wa dou desu ka? Omoshiroi desu, soshite kantan desu. Nah, ini sama-sama statementnya positif, ya kan? Saya punya statement lain yang dianya sama-sama negatif, seperti ini. Misalnya, Sugaku no jugyo wa dou desu ka? Tsumaranai desu, soshite muzukashi desu. Nah, dijawab,
membosankan dan juga susah. Jadi dia ini statementnya kesannya itu sama-sama negatif ya. Tsumarana itu membosankan, muzukashi itu susah. Jadi sama-sama negatif. Begitu. Nah, contoh yang keempat ini juga sama. Jadi dia statementnya adalah sama-sama negatif. Tapi kalau contoh yang tadi yang pertama dan kedua itu sama-sama positif. Jadi begitu ya. Penggunaan soshite harus sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, bagaimana kalau misalnya kalimat pertama itu positif tapi kalimat kedua itu negatif atau sebaliknya? Nah, saya punya contoh lain. Di sini kita menggunakan kata demo. Demo itu artinya tetapi. Nah, sama-sama kita pakai demo ini di awal kalimat kedua, ya kan? Jadi kalimat pertamanya misalnya Nihongo no jugyo wa dou desu ka? Omoshiroi desu. Demo musukashi desu. Di sini ada dua kesan, yang pertama itu positif, kesan yang kedua negatif. Nah, karena ini sesuatu yang bertolak belakang, kita jadi pakai yang demo. Contoh lain, misalnya, Kagaku no jugyo wa dou desu ka? Pelajaran kimia itu gimana? Omoshiroi desu, demo musukashi desu. Menyenangkan, tapi susah. Nah, ini juga sama-sama bertolak belakang. Nah, saya punya lagi contoh sama seperti tadi. Cuma kosakatanya berbeda. Misalnya, tsumaranai desu, demo kantan desu. Membosankan, tapi mudah. Ya kan? Ini dia menjelaskan yang statement pertama itu negatif, tapi ada sisi positifnya juga. Seperti itu. Nah, jadi kita punya 4 kesan ya tadi, omoshiroi, tsumaranai, kantan, sama muzukashi. Itu aja 4 ini kita bolak-balik. Nah, minasan anata wa dou desu ka? Menurut kalian bagaimana? Pelajaran yang ada di sekolah itu menyenangkankah? Susahkah? Gakko de nan no jugyo ga omoshiroi desu ka? Di sekolah kalian pelajaran apa yang menyenangkan? Atau ada pelajaran yang susahkah? Ja, minasan, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sekolah kalian pastinya ada pelajaran yang menurut kalian itu menyenangkan dan juga membosankan, atau dia itu saking mudahnya jadi membosankan. Nah, itu mungkin aja ada ya. Ja, minasan, kyou wa koko made. Domo arigatou gozaimashita. Mata aimashou.